Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku edisi malam minggu. Bacain beberapa puisi dari kumpulan buku puisinya Pringadi Abdi Surya. Judulnya Aku Cukup Menulis Puisi, Masihkah Kau Bersedih. Pringadi Abdi Surya ini teman saya di komunitas sastra Kementerian Keuangan. Masih di bawah saya, masih lebih muda, namun secara dunia sastra dia jauh lebih senior karena sudah melanglang buana kemana-mana. Mas Pringadi ini lahir di Palembang ya, pernah tampil dalam Makassar Writers International Festival. Tahun 2009 pernah terpilih menjadi Duta Bahasa Sumatera Selatan. Jadi cukup ini, sekarang lagi melanjutkan pendidikan lagi. Dia aktif di Kementerian Keuangan juga sama dengan saya. Baiklah, di buku ini buku yang puisi yang apik gitu ya. Saya termasuk yang rajin, saya murojaah, saya baca ulang. Buat teman-teman di kampus belakangnya saya bacakan biar tertarik isinya. Jadi ketika aku kembali, kata-kata telah punah. Kita mulai lagi berisyarat dengan jari dan air mata. Jika suatu hari ada yang lebih baik dari bahasa bisu, bangunkanlah aku dari tidur panjang bernama hidup. Saya pilih secara acak aja puisi di buku puisi ini. Saya cenderung di halaman-halaman terakhir. Selamat menikmati sebagai sajian nutrisi literasi pada malam minggu ini. Karya Pringadi Abdi Surya. Di stasiun. Siapa saja boleh mengira kita duduk di stasiun ini untuk menunggu seseorang. Kita tidak tahu siapa. Kepercayaan seperti api. Kita hanya tahu dia akan datang. Senja yang beriman itu telah terbakar. Nyalanya menari seperti dalam sebuah opera. Kita sepasang camar bertemu dalam badai, mengenang cinta yang tak ubahnya cuaca. Ketika telah sedemikian terkutuk, kita hanya bisa menunggu seseorang atau siapapun yang tak tega membawakan kabar buruk tentang lilin atau lampu yang padam karena taifun. Siapa saja boleh mengira kita duduk di stasiun ini sebagai manusia menunggu seseorang. Kita tidak tahu siapa. Kita tidak tahu bagaimana. 2013. Langsung puisi berikutnya lah ya, kita nggak usah bahas isinya. Silahkan teman-teman merasakan sendiri. Saya sengaja ini berurutan gitu tapi dengan tema yang mungkin acak. Tapi silakan teman-teman menikmatinya dan membangun sebuah benang merah sendiri. Evaporasi. Dalam derajat tertentu kita lumpuh dan papah, tak dapat berdiri di atas kaki sendiri. Tiada pilihan selain menyerah. Tubuh meledak menjadi partikel yang berserak di angkasa. Hanya cahaya yang tak kita butuhkan karena mula akan melupakan diri pada air mata. Ia selalu bermandi hujan. Setiap melihat genangan, ia akan tertawa seperti tak pernah tertawa sebelumnya. Tangannya yang terentang seperti bersiap memeluk sesuatu. Ia bilang sudah siap memeluk
kehilangan. Kepadaku ia tak pernah jujur. Untuk apa membeli 1000 payung, namun tak ada yang dipekarkan kecuali mengaku. Ia tak mau orang-orang takut pada masa lalunya sendiri. Ia selalu bermandi hujan. Bila kemarau tiba, aku bersaksi, tubuhnya menggigil kedinginan. Evaporasi. Berikutnya, membeku. Kepada siapapun yang mengajakku bertemu pada suhu 0 derajat Celcius, sebuah mantel takkan cukup menghangatkan tubuh. Segala hal telah membeku, berubah menjadi es. Tak ada lagi air mata atau keringat yang menetes. Segala hal di masa lalu menjadi patung-patung yang tampaknya diukir pemahat ulung. Kota-kota, kehidupan seperti berabad sejarah yang hilang tanpa setitik pun terendus darah. Wujud udara 1000 tahun lagi berevolusi seperti manusia yang mulanya sebatas saksi. Kepada siapapun yang mengajakku bertemu pada suhu 0 derajat Celcius, hidup tak hanya perihal kutub. Selanjutnya kebalikan dari judul yang tadi, membeku, sekarang meleleh. Meleleh. Anak-anak yang membakar dirinya itu merasa akan menjadi cahaya. Belum sadar mereka, sebuah nyala membutuhkan sumbu seperti halnya lilin atau kompor. Semacam metafora tentang pengorbanan. Tidak cukup untukku kematian konyol agar pada suhu 85 derajat Celcius belum berefek bagus pada logam, pada dendam. Siapapun yang kemudian mati setelah melempar batu, mengumbar tinju, akan diingatkan lagi tentang balian dari Ibelin. Sebelum 15 derajat Celcius, selanjutnya tahun 2013. Berikutnya, kalau bahasa fisika itu dari benda padat menjadi benda gas. Sublim. Sublim. Kau akan kembali tetapi tidak di sisiku. Puisi-puisi yang kau tulis di surat satu-satunya itu mulai mengabur. Sebagian kata-kata lenyap menjadi gas, menjadi udara untuk kuhirup. Padahal hidup tak pernah sudi seperti barus. Sekalipun aku harus menunggu dan menunggu kau membuka pintu mencium sedikit wangi milikku. Di antara kita, sebenarnya aku tak sungguh yakin seberapa besar arti pelukan itu. Saat mengantarkanmu pergi, saat mengantarkanku mati. Hablur. Kita akan terbiasa menghirup bekas napas kita sendiri. Karena pohon dan daun yang basah karena hujan hanya menjadi dongeng dan lagu pengantar tidur. Segala materi yang beredar di lapis langit menjadi kristal es kering. Segala engkau yang pernah ku anggit dari dadaku tiada tersisa selain hening. 2013.
Dan sebagai penutup, puisi berjudul Air. Ini puisi favorit ini. Saya suka ini puisi ini. Menurut saya memiliki kalau saya sampai bisa menulis puisi ini, rasanya saya harus mengalami perenungan yang panjang gitu. Nggak tahu kalau yang dialami oleh Mas Pringadi selaku penulisnya. Saya bacakan ya. Air. Tidak semua air dapat membasuh tubuhmu karena aku keruh. Dilimuti sekian polutan yang sengaja ditumpahkan ke lautan. Padahal tidak melulu rasa asin menawarkan berbagai perasaan yang terlalu lama sendiri. Sebuah bagian tubuh yang terluka, terbuka, akan amat sakit dan aku merintih, pedih. Tidak semua hujan menemani suci perjalanan, melewati padang pasir yang tandus. Sebutir keringat hangus, terbakar penderitaan. Padahal segala yang baru dilahirkan tidak memiliki dosa, tidak menau karma. Tahun 2013. Ya, makasih nih Mas Pringadi menemani malam minggu saya baca-baca puisi Mas. Saya menikmatinya. Yang terlebih puisi yang terakhir tadi ya. Saya terus terang akhirnya memilih malam ini membacakan buku puisinya Mas Pring setelah nemu buku puisi yang Air tadi. Menurut saya Air itu wow. Di saat yang sekarang kita sedang krisis lingkungan kan, cuaca sedang udara lebih panas, polusinya kemana-mana. Tiba-tiba ada puisi yang mau dipantik dari air ya, dan polutan dan tubuh yang terluka, air mata yang keringat yang hangus terbakar penderitaan. Ngeri banget ya. Makasih Mas Pring. Ya, silakan teman-teman buat teman merenung di jelang tidur. Bukunya ini, Aku Cukup Menulis Puisi, Masihkah Kau Bersedih. Ya, buku lama sih sebenarnya ini, terbitan tahun 2015. Udah lama ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.